Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaran Putra Maulana, absen 36, Hanifah Zahra, absen 15, Alisa Zahra, absen 2, dan Yusril Fazri Mahendra, absen 35. Dan kami semua dari kelas 5G. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Kesultanan Banten. Selamat menyaksikan. Oke, bentar. Oke, jadi materi yang kita akan presentasikan kan sekarang ini Kesultanan Banten. Pertama itu di sini ada kelompoknya. Wait. Oke. Ini Kesultanan Banten. Pertama itu sejarah Kesultanan Banten. Sebelum abad ke-13, wilayah Banten adalah tempat yang sepi dari perdagangan. Pasalnya, Selat Sunda di kala itu bukan termasuk jalur perdagangan Laut Jawa. Laut Jawa lah yang memiliki peran penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan. Lalu semenjak penyebaran Islam masuk di wilayah Jawa, Banten mulai agak berarti hingga awal ke-16. Wilayah Banten masih beragama Hindu dan masih menjadi wilayah Pajajaran dan berpusat di Bogor. Bahkan kerajaan Pajajaran telah melakukan kesepakatan dengan Portugis, sehingga Portugis bisa mendirikan wilayah dagang dan benteng dari Sunda Kelapa pada tahun 1526. Sultan Trenggono menugaskan anaknya Fathahillah untuk menaklukkan wilayah Pajajaran sekaligus memperluas kerajaan Demak. Alhasil, pasukan Fathahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Dari situlah nama Sunda Kelapa diganti dengan Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Hanya dalam waktu singkat, seluruh kawasan pantai utara dan Jawa Barat berhasil diduduki oleh Fathahillah, sehingga agama Islam bisa menyebar di wilayah Jawa Barat, dan dari situlah Fathahillah diberi gelar nama Sunan Gunung Jati. Lalu pada tahun 1552, ditunjukkan putra Sunan Gunung Jati sebagai penguasa Banten. Sedangkan putra yang lainnya, yakni Pasaryan ditunjuk sebagai raja di Cirebon. Jadi pada awalnya, kerajaan Banten merupakan wilayah kekuasaan Demak. Namun setelah tahun 1552, Maulana Hasanuddin melepaskan diri dari bayang-bayang kerajaan Demak dan menjadi kerajaan yang mandiri. Jadi lanjut. Lokasi kerajaan. Di sini ada lokasi kerajaan. Secara secara geografis, kerajaan Banten terletak di Provinsi Banten. Wilayah kerajaan ini meliputi bagian barat Pulau Jawa, seluruh bagian Lampung, dan sebagian wilayah di bagian selatan Jawa Barat. Hal ini menjadikan kerajaan Banten sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melewati Selat Sunda. Ini ada contoh petanya. Oke, jadi ini petanya. Jadi ini petanya. Dia di antara kayak Selat Sunda gitu. Next. Kehidupan politiknya. Jadi ini ada beberapa orang-orang yang berpengaruh di Kesultanan Banten ini. Pertama ada Sultan Hasanuddin. Sultan pertama kerajaan Banten ini ialah Sultan Hasanuddin yang memerintah tahun 1522 sampai 1570. Ia adalah putra Fathahillah, seorang panglima tentara Demak yang pernah diutus oleh Sultan Agung Trenggana usai menguasai bandar-bandar di Jawa Barat pada waktu kerajaan Demak berkuasa. Kawasan Banten ialah bab dari kerajaan Demak. Namun sehabis kerajaan Demak mengalami kemunduran, Banten alhasil melepaskan diri dari imbas kekuasaan Demak. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 membuat para pedagang Muslim memindahkan jalur pelayarannya melalui Selat Sunda. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, kerajaan Banten berubah menjadi sentra perdagangan Hasanuddin. Hasanuddin memperluas kekuasaan Banten ke kawasan penghasil lada di Lampung, Sumatera Selatan yang sudah semenjak usang memiliki relasi dengan Jawa Barat melalui bersama ini demikian.
Beliau sudah meletakkan dasar-dasar bagi kemakmuran Banten sebagai pelabuhan lada. Pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin wafat. Lalu ada Sultan Maulana Yusuf. Yaitu penguasa Banten selanjutnya adalah Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580. Putra Hasanuddin di bawah kekuasaannya, Kerajaan Banten pada tahun 1579 berhasil menaklukkan dan menguasai Kerajaan Pajajaran Hindu. Akibatnya, pendukung setia Kerajaan Pajajaran menjungkir ke pedalaman, yaitu kawasan Banten Selatan. Mereka dikenal dengan suku Baduy. Sesudah Pajajaran ditaklukkan, konon kalangan elit Sunda memeluk agama Islam. Selanjutnya, Maulana Muhammad. Maulana Yusuf digantikan oleh Maulana Muhammad pada 1580 sampai 1596. Pada selesai kekuasaannya, Maulana Muhammad menyerang Kesultanan Palembang dalam perjuangan menaklukkan Palembang. Maulana Muhammad tewas dan selanjutnya putra mahkotanya yang berjulukan Pangeran Ratu naik tahta. Nah, sekarang kita akan mendaskan tentang Pangeran Ratu. Nah, pada bulan Januari 1624, Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir atau Pangeran Ratu tahun 1596 sampai 1651 sepenuhnya memegang kekuasaan atas Kesultanan Banten karena ia dipandang sudah cukup dewasa setelah memegang hak tahta Kesultanan Banten. Bidang pertanian, pelayaran, dan kesehatan rakyat menjadi perhatian utama Sultan Banten ini. Selain itu, ia pun berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara Islam. Sultan Abdul Mufakir dapat bersikap tegas, misalnya ia menolak mentah-mentah kemauan VOC Belanda yang hendak memaksakan monopoli perdagangan di Banten. Ya, selanjutnya ada Sultan Ageng Tirtayasa. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa putra Pangeran Ratu yang berjulukan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682. Ia sangat menentang kekuasaan Belanda. Usaha untuk mengalahkan orang-orang Belanda yang sudah membentuk VOC serta menguasai pelabuhan Jayakarta yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa mengalami kegagalan. Sesudah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mulai dikuasai oleh Belanda di bawah pemerintahan Sultan Haji. Oke, kita next. Dan sekarang kita akan bahas tentang kehidupan ekonomi. Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa sanggup berubah menjadi bandar perdagangan dan sentra penyebaran agama Islam. Adapun faktor-faktornya ialah yang pertama, letak dan posisinya strategis dalam kemudian lintas perdagangan. Yang kedua, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka, namun pribadi menuju Banten. Dan yang ketiga, Banten memiliki materi ekspor penting, yakni lada. Banten yang menjadi maju, banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, dan sebagainya. Di kota dagang Banten segera terbentuk perkampungan-perkampungan berdasarkan asal bangsa itu. Mirip orang-orang Arab mendirikan kampung pojokan, orang Cina mendirikan kampung pacinan, orang-orang Indonesia mendirikan kampung Banda, kampung Jawa, dan sebagainya. Oke, jadi habis itu ada kehidupan sosial budaya. Sejak Banten diislamkan oleh Fathahillah atau Falatehan pada tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Sudah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, imbas Islam makin berpengaruh di kawasan pedalaman pendukung kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman, yakni ke kawasan Banten Selatan. Mereka dikenal sebagai suku Baduy. Kepercayaan mereka disebut Pasundan Kawitan, yang artinya Pasundan yang pertama. Mereka mempertahankan tradisi-tradisi usang dan menolak imbas Islam. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tirtayasa cukup baik. Alasannya ialah Sultan memperhatikan kehidupan dan kesetaraan rakyatnya.
Namun sehabis Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dan adanya campur tangan Belanda, banyak sekali kehidupan sosial masyarakat berubah merosot tajam. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten atau Tumpang Lima dan bangunan gapura-gapura di Kaibon, Banten. Di samping itu juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Kardil, orang Belanda pelarian dari Batavia yang sudah menganut agama Islam. Susunan istananya mirip pelajar di Eropa. Oke, selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya ada raja paling berpengaruh. Raja Banten yang terakhir dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah pemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1680 Masehi, Kerajaan Banten mengalami masa keemasan. Sultan Ageng Tirtayasa selalu berupaya untuk memperluas daerah kekuasaan sampai pada tahun 1671 Masehi. Sultan menjadikan putranya sebagai raja pembantu dan diberi gelar Sultan Abdul Kahar atau Sultan Aji. Namun kekecewaan yang ditelan oleh Sultan Ageng Tirtayasa karena Sultan Aji menjalin kerjasama dengan Belanda. Perang saudara yang terjadi membuat Sultan Aji meminta bantuan untuk melakukan penyerangan terhadap Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, masa kejayaan. Kerajaan Banten mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682, di mana Banten membangun armada dengan contoh Eropa serta memberi upah kepada pekerja Eropa. Namun, Sultan Ageng Tirtayasa sangat menentang Belanda yang terbentuk dalam VOC dan berusaha keluar dari tekanan VOC yang telah memblokade kapal dagang menuju Banten. Selain itu, Banten juga melakukan monopoli lada di Lampung yang menjadi perantara perdagangan dengan negara-negara lain, sehingga Banten menjadi wilayah yang multi etnis dan perdagangannya berkembang dengan pesat. Ya, selanjutnya masa keruntuhan. Kerajaan Banten mengalami kemunduran berawal dari perselisihan antara Sultan Ageng dengan putranya, Sultan Aji, atas dasar perebutan kekuasaan. Situasi ini dimanfaatkan oleh VOC dengan memihak kepada Sultan Aji. Kemudian Sultan Ageng bersama dua putranya yang lain bernama Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf terpaksa mundur dan pergi ke arah pedalaman Sunda. Namun pada 14 Maret 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap dan ditahan di Batavia. Dilanjutkan pada 14 Desember 1683, Syekh Yusuf juga berhasil dilawan oleh VOC dan Pangeran Purbaya akhirnya menyerahkan diri. Atas kemenangannya ini, Sultan Aji memberikan balasan kepada VOC berupa penyerahan Lampung pada tahun 1682. Kemudian pada 22 Agustus 1682 terdapat surat perjanjian bahwa monopoli perdagangan lada Lampung jatuh ke tangan VOC. Sultan Aji meninggal pada tahun 1687. Setelah itu VOC menguasai Banten, sehingga pengangkatan Sultan Banten harus mendapat persetujuan Gubernur Jenderal Indian Belanda di Batavia. Terpilihlah Sultan Abu Fadil Muhammad Yahya sebagai pengganti Sultan Aji. Kemudian digantikan oleh Sultan Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin pada tahun 1808 sampai 1810. Gubernur India Jenderal Batavia menyerang Banten pada masa pemerintahan Sultan Muhammad bin Muhammad Mushidin Zainuddin. Penyerangan tersebut akibat Sultan menolak permintaan India Belanda untuk memindahkan ibu kota Banten ke Anyer. Pada akhirnya tahun 1813 Banten telah runtuh di tangan Inggris.
Oke, jadi itulah PowerPoint kita. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa lagi guys.